Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillah, warahmatullahi alhamdulillah, wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yawmina hadha ila yawmil ba'thi wal nahdah amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka belajar tafsir Jalalain. Namun sebelum itu mari kita sama-sama membaca Alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali pengajian tafsir Jalalain ini kita membuka tafsir suratul Fatihah. Karena Al-Quran diawali dengan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih. Nah, surat Al-Fatihah lihat di dalam Al-Quran lumayan. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Suratul Fatihah. Al-Quran diawali dengan suratul Fatihah sudah mutawatir dari zaman sahabat sampai zaman kita ila yaumil qiyamah. Al-Quran diawali dengan suratul Fatihah. Barang siapa yang mengotak-atik Al-Quran atau suratul Fatihah dianggap surat yang terakhir atau surat bukan awal surat Al-Quran, maka itu termasuk orang-orang yang mengingkari terhadap wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Suratul Fatihati, surat Fatihah Makkiyatun, sab'u ayatin bi bismillah bil basmalah. Surat Fatihah turun di Makkah dengan 7 ayat dihitung dari Bismillahirrahmanirrahim. In kanat minha, kalau sekiranya adanya ayat suratul Fatihah itu menghitung Bismillahirrahmanirrahim, wasabi'atu, maka ayat yang ketujuh siratal ladzina. Kalau tidak dihitung kalimat atau Bismillahirrahmanirrahimnya, maka yang ketujuh ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Surat Fatihah jumlahnya 7 ayat. Yang masyhur 7 ayat yang telah tertulis di dalam Al-Quran. Al-Quran manapun tidak ada yang diawali dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Pasti suratul Fatihah itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Walhasil yang masyhur surat Fatihah itu 7 ayat termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau ada yang mengatakan, oh Bismillah itu bukan bagian dari suratul Fatihah, ya tidak apa-apa, gak usah dimarahin. Tetapi harus paham bahwa di Indonesia ini aneh kalau membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Bismillahnya dibuang ke laut, itu dimakan hiu. Ya aneh kalau di Indonesia. Tetapi kalau di Arab, di Afghanistan,
di Pakistan, di India, ya biasa di sana di Arab Saudi ketika membaca Fatihah di dalam sholat, Alhamdulillahirabbil alamin. Di Pakistan sama, Alhamdulillahirabbil alamin. Di Afghanistan sama, di India sama, Alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi di Asia termasuk Indonesia, Malaysia, Brunei, maka yang masyhur adalah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena mayoritas kita. Oh, saya kan gak ngikutin mayoritas, ya monggo. Tapi jangan membid'ahkan orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebab di dalam suratul Fatihah, penafsiran suratul Fatihah, Bismillah itu banyak ulama yang mengatakan bahwa Bismillah itu bagian dari suratul Fatihah. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan bahwa suratul Fatihah itu min ayatil Fatihah. Beda dengan surat An-Naml. Surat An-Naml itu bagian dari ayat surat An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu. Bismillahirrahmanirrahim di dalam ayat surat An-Naml bagian dari ayatul Quran. Selanjutnya Alhamdulillah. Alhamdu bermula segala puji lillahi bagi Allah. Rabbil alamin sifatnya Allah, sifat mutlaknya Allah. Rabbil alamin yang menjadi Tuhan seluruh alam semesta. Perlu dipahami dari sisi tauhid. Awal surat Al-Fatihah, ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, menegaskan bahwa sesungguhnya tidak ada sesuatu yang patut dipuji, tidak ada sesuatu yang berhak dipuji. Sebab pujian itu adalah totalitas mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kalimatnya, dengan firman-Nya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji di jami'il hamdi minal khalqi, semua pujian dari makhluk adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari kalimat ini kita bisa pahami menurut tauhid bahwa tidak patut manusia itu dipuji. Ya. Sebab apa? Alhamdulillah segala puji milik Allah. Jadi kalau ada manusia yang mengambil pujian, maka itu menyalahi kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sebab apa? Sebab pujian itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta, Rabb semua makhluk di alam semesta ini. Nah, di dalam tafsir Jalalain dijelaskan ayat malikun jami'al khalqi minal insi wal jin. Semua pujian dari seluruh makhluk, baik dari golongan manusia atau dari golongan jin atau dari golongan malaikat, mutlak pujian itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang ketika bersedekah kemudian tidak dapat pujian, tidak disebutkan,
males apa namanya, sedekah di Masjid Nuri Hidayah nggak disebutin. Nah, itu berarti manusia masih butuh pujian, padahal pujian itu milik Allah. Jadi kalau mau sedekah ya sedekah aja, nggak usah pengen dipuji, nggak usah pengen diberitakan. Sedekah aja. Itu. Ini menurut kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Selanjutnya ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat mutlak Maha Pengasih. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini saat ini yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Semua disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Ar-Rahman itu Maha Pengasih. Di dunia Allah tidak pilih kasih siapapun. Siapapun di dunia ini, di alam semesta ini, tidak ada makhluk selain makhluk Allah. Ada nggak kira-kira di dunia ini makhluk selain makhluknya Allah? Tidak ada. Jadi kalimat Ar-Rahman ini menegaskan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengasih di dunia mutlak, tanpa pilih kasih. Siapapun dapat kasih sayang Allah. Buktinya semua diberi makan, semua diberi minum. Kalau sekiranya ada makhluk yang tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya makhluk itu tidak akan bisa makan, sebab ditahan oleh Allah. Nah, sifat Allah sifat Rahman. Jadi semua dikasih. Mau orang itu ingkar, mau orang itu fasik, mau orang itu kufur, mau orang itu kafir, mau orang itu apa saja yang melanggar Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di dunia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala tetap menyayanginya dengan sifat mutlaknya, yaitu sifat Ar-Rahman, Maha Pengasih di dunia. Makanya ada seorang ulama, seorang kiai, kalau rata-rata kalau di pesantren, Ar-Rahman itu dimaknai Ar-Rahman yang Maha Pengasih di dalam dunia. Ar-Rahim itu Maha Pengasih di dalam akhirat belakang. Jadi Ar-Rahman adalah menegaskan bahwa sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengasih di dunia. Ar-Rahim selanjutnya Maha Pengasih di akhirat saja, di hari kemudian saja. Nah, baru di sana ada pemilahan. Sebab di sana Allah Subhanahu wa ta'ala sifatnya Rahim. Artinya Rahim itu Allah memberikan kasih sayangnya kelak di yaumil akhir terhadap orang-orang yang beriman saja, dengan diselamatkan dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian mengawali pengajian tafsir Jalalain ini. Insya Allah dilanjutkan pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus dijauhkan dari penyakit yang sedang melanda di negara kita, yaitu COVID-19. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.